Maha. Segala puji syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa, segala Allah yang telah membuat kita juga cita-cita kita ini. Saya akan membawakan materi tentang materi manfaat dan keistimewaan selawat. Keistimewaan selawat yang pertama adalah sebagai implementasi atau perwujudan perintah Allah Ta'ala untuk banyak berselawat dan bertaslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam Allah kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 26. Sama selawat yang kedua, selawat merupakan salah satu sebab terkabulan doa seorang hamba jika ia mengawali doanya dengan selawat. Dalam sebuah asar disebutkan ad-du'a mawqulu baina as-sama'i wal ardi la yas'alu minhu syai'in hatta yusalli 'ala nabiyyika. Artinya, doa seorang hamba tertahan di antara langit dan bumi, tidak terangkat ke langit sampai engkau berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang mengawali doanya dengan selawat dan taslim untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengakhiri doanya dengannya, maka doa tersebut sanglang saja atau dikabulkan oleh Allah dikarenakan banyaknya Quran surah Al-Ahzab ayat 26. Sama selawat yang kedua, selawat merupakan salah satu sebab terkabulan doa seorang hamba jika ia mengawali doanya dengan selawat. Dalam sebuah asar disebutkan ad-du'a mawqulu baina as-sama'i wal ardi la yas'alu minhu syai'in hatta yusalli 'ala nabiyyika. Artinya, doa seorang hamba tertahan di antara langit dan bumi, tidak terangkat ke langit sampai engkau berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang mengawali doanya dengan selawat dan taslim untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengakhiri doanya dengannya, maka doa tersebut sanglang saja atau dikabulkan oleh Allah dikarenakan banyaknya keberkahan selawat tersebut. Ketiga, dengan selawat bisa senantiasa bahasa dengan menyebut dan kekasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat mendatangkan ketenangan jiwa dan pikiran serta kelezatan iman dan ketaatan ibadah atau ibadah. Hal ini kami merasakannya sendiri ketika banyak-banyak mengucapkan selawat dan taslim untuk Nabi dan menjadi hati kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima, selawat memenuhi majelis atau perkumpulan dengan cahaya rahmat dan keberkahan. Setiap majelis yang di dalamnya disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis itu akan dipenuhi oleh cahaya amal iman, akan dihadiri dan diikuti oleh para malaikat. Cahaya rahmat akan terus menerus turun di dalamnya tentang amalan lain di dalamnya untuk akan diangkat kepada Allah Taala. 6. Salawat selalu mengingatkan diri kita terhadap Rasulullah yang bertindak sehingga dapat meningkatkan semangat beribadah dan berakhlak yang mulia serta berjihad atau bersungguh-sungguh dalam hidup ini dengan sesungguhnya. Sehingga bagaimana sunnahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, salawat yang disebutkan di Qayyim rahimahullah. Karena manfaat yang salawat lain disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah sebagai berikut. Salawat merupakan salah satu sebab terpenuhinya kebutuhan, kebutuhan serta mensucikan hati seorang muslim.
Selawat adalah salah satu sebab ditambahkannya cahaya bagi seorang muslim ketika ia melintasi sirat di atas neraka jahanam yang gelap gulita yang kiran gelap. Selawat dapat menyebabkan adanya pujian dan sanjungan dari penduduk langit dan bumi terhadap orang yang mengucapkannya. Selawat adalah penyebab adanya berkah dalam diri orang yang mengucapkannya yang dia telah lakukan, yaitu berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di More itu ada mana? Mana tadi? Terus arah ke dulu. Di antara keistimewaan lainnya yang kelima adalah dengan selawat berarti Anda telah memperdengarkan kepada para malaikat dan hamba Allah yang salih dan perkataan yang membahagiakan jiwa dan menyenangkan pendengaran mereka, dan barang siapa yang memasukkan kebahagiaan dari kegembiraan dalam hati manusia dengan ucapan salawat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan kebahagiaan baginya di dunia ataupun di akhirat, karena malah menanggung ganjaran suatu amalan sesuai dengan jenis amalan perbuatan yang telah dilakukan. Salawat dapat menambah keimanan. Semakin seorang beriman banyak salawat, maka semangat dan derajat semakin terangkat. Sebaliknya, semakin lisan seseorang akan malas mengucapkan salawat atas rindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan merasakan adanya kurangnya iman dan kelalaian dalam dirinya. Sebab itu, hendaknya ia banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Taala dan bersalawat untuk Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memperbanyak foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulkarnain. Umur saya 12 tahun. Saya ingin bertanya, kenapa salawat disebut salawat? Kenapa salawat? Sulit-sulit sih kita ngasih suara dia kan udah kalau menangkan banget derajat bisa jawab ya? Allah memberi rezeki kepada orang yang sholat tersebut. Ketiga, Allah pada hari Allah akan diberi syafaat. Dia akan bahagia dengan apa yang ia telah mengerjakan amal kebaikan kala ini, kecuali jika ia telah melihat semua amal baiknya terpampang di depan kedua matanya di hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar menganugerahkan keutamaan tersebut kepada kita semua. Salawat merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Taala. Dapat saja bersalawat uji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di saya Allah dan para malaikatnya akan menggabungnya. Itulah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah Jalla wa Ala Jalla Jalalu. Sekian dari saya. Sekian kultum saya akan menutupnya dengan sekian salah saya menutup dengan salam.
Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa disebut Salawat. Itu pertanyaan yang bagus. Iya kan? Sholawat itu jamak dari kata sholat. Sholat itu kan hubungan diri kita sama Allah. Sholat itu bisa diartikan mengingat-ingat dan doa. Kalau sholat mengingat Allah, kalau sholawat jamak daripada kata sholat mengingat Rasulullah. Kamu sholat pun mengingat Nabi, karena perintah sholat diturunkan sama Nabi. Jadi sholat dan sholawat ini selalu beriringan. Maka pantas bagi kita manusia ketika kita sholat itu khusyuk. Maka Ustaz minta semuanya ketika zuhur ataupun nanti sudah full day asar, kalau sudah masuk masjid cukup suaranya. Banyak waktu kita senda gurau, berbicara, ketawa-tawa. Kalau sudah di masjid itu hubungan kita sama Allah fokus. Kalian sudah balik. Sudah balik. Bukan anak-anak lagi. Tingkatan kalian sudah pandai bikin anak. Bagi kalian untuk sholat main-main, ajarkan sama di kelas SMP. Kalau mereka ribut, ingatkan dek, jangan ribut, jangan pula kalian tumbukkan langsung. Malam setiap orang di otak kan aku paham. Jangan, bilang dulu bagus-bagus. Paham? Nah, ke depannya nanti begitu sholat zuhur ataupun nanti sudah mulai asar, jangan ada lagi main-main. Karena kalaulah kita sholat saja main-main, cemana kita nanti ibadah kita? Ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi sholawat ini bergandengan dengan ibadah terutama yaitu sholat. Kita bangga jadi umat. Ingatkan dek, jangan ribut, jangan pula kalian tumbukkan langsung. Malam setiap orang di otak kan aku paham. Jangan, bilang dulu bagus-bagus. Paham? Nah, ke depannya nanti begitu sholat zuhur ataupun nanti sudah mulai asar, jangan ada lagi main-main. Karena kalaulah kita sholat saja main-main, cemana kita nanti ibadah kita? Ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi sholawat ini bergandengan dengan ibadah terutama yaitu sholat. Kita bangga jadi umat akhir zaman yang memiliki kalimat ini. Kalau dulu pertama Nabi Musa alaihi wassalam bilang sama Allah, wahai Allah, jadikan aku nabinya akhir zaman. Jadikan aku jadi nabi akhir zaman. Tapi Allah tak mengizinkan. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, barulah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Makanya dalam sholat ketika kita berselawat di tahiyat akhir ada kita sebut nama Nabi Ibrahim, betul? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena Nabi Muhammad mengikuti silsilah nasab turun daripada Nabi Ibrahim. Maka sekian dari Ustaz, kedepannya sama-sama memperbaiki diri masalah sholat. Perbanyak juga sholawat. Orang yang satu kali sholawatnya maka dihitung, kata Nabi, akan diberikan pahala pohon yang begitu besar, yang 40 tahun kuda surga pun tidak sanggup mengelilingi. 40 tahun kuda surga, bukan kuda Indonesia ataupun kuda Jerman atau kuda Brazil. Kuda Jerman, bukan ragil. Ada yang mau ke Jerman? Ada banyak ada. Beli kuda. Iko. Maka
Ustaz, sekian dari Ustaz. Setelah ini mulai silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.